Bos-bos, cuma dari menyewakan mainan remote control saat Car Free Day, usaha ini bisa menghasilkan omset hingga 6 juta rupiah dalam sebulan. Cuma seminggu sekali aja bisa menghasilkan segitu. Ini sih udah lebih dari sekedar lumayan ya. Tuh, lihat sendiri kan? Peminatnya datang silih berganti. Lalu, apa sih rahasia mainan ini sampai bisa membuat anak-anak dan orang dewasa sama-sama rela mengantre untuk bermain? Halo bos, saya Fatul Hadi, owner dari Remotopia Official. Bagi kalian yang mau tahu keseruan kita, tetap di Cuan bos. Berlokasi di kawasan Car Free Day Harapan Indah, Bekasi, wahana ini jadi salah satu spot yang hampir selalu dipenuhi pengunjung. Di sini, pengunjung bisa menyewa beragam tank dan truk remote control, lalu mencobanya langsung di atas trek yang sudah disediakan. Berawal dari hobi, jadi mengenalkan kepada masyarakat ya bahwasannya ada loh usaha yang unik, orang belum banyak tahu. Berawal dari kecintaannya pada dunia remote control, Fatul melihat bahwa mainan bukan hanya soal hiburan, tapi juga bisa menjadi cara mengajak anak-anak untuk sejenak lepas dari layar gadget. Dan bos, keseruannya bukan cuma milik anak-anak, orang dewasa pun banyak yang ikut penasaran. Selain sewa RC ini ya, kita kalau di lapak juga disewa ya. Mulai dari harga 10.000 ya. Lalu kita sewakan dengan diwaktui dengan timer. Bos, dari sinilah Fatul melihat peluang yang lebih besar. Bukan hanya menyewakan permainan, tapi juga membantu orang lain memulai usaha yang sama. Artinya, bisnis ini bukan cuma bisa dimainkan, tapi juga bisa ditiru. Lalu untuk jual beli pun kita menjual paket usaha yang berminat untuk buka lapak RC juga kita menyediakan. Range harga dari paket usaha yang kita sediakan yaitu kita mulai dari harga 4 juta. Jadi 4 juta dapat paket full set arena dan RC-nya. Bisnis dengan modal di bawah 5 juta rupiah, tapi peminatnya bisa meriah kayak gini. Siapa sih yang gak tergiur? Hasilnya pun mulai terlihat. Pengunjung datang dari berbagai usia. Anak-anak senang bermain, sementara orang tua ikut menikmati momen kebersamaan yang sekarang makin jarang didapatkan. Ya perasaan pasti senang ya, karena jarang yang nyewain eskavator ataupun miniatur tambang begini, karena bisa belajar juga anak-anak edukasi, lalu ngelatih motorik juga ya, jadi bukan hanya sekedar main. Respons hangat dari para pengunjung itulah yang membuat wahana ini makin dikenal. Banyak yang datang lagi mencari jenis remote control yang berbeda, atau sekedar mengajak teman dan keluarganya ikut merasakan keseruan. Lalu, datanglah satu momen yang mengubah segalanya. Boleh Pak dicobain eskavator? Di zaman media sosial, satu video bisa membuat usaha kecil dikenal orang dari berbagai daerah. Pertengahan tahun 2025, wahana ini mendadak ramai dibicarakan setelah video saat Menteri Bahlil Lahadalia datang mengunjungi. Bahkan, Pak Menteri mencoba permainan ini. Momen ini pun menyebar luas di media sosial. Sejak saat itu, pengunjung makin banyak berdatangan. Bos, inilah bukti kalau pengalaman yang menyenangkan memang mudah dibagikan dari satu orang ke orang lain. Saat orang merasa terhibur, mereka akan datang lagi, bahkan mengajak orang lain ikut mencoba. Dan saat pengunjung terus bertambah, peluang usahanya pun ikut membesar. Kalau omset yang bisa kita tentukan, yang kita dapatkan, itu kita bisa dapat 4 juta sampai 6 juta. Dan siapa sangka bos, di balik ramainya area bermain ini, Fatul masih menjalani aktivitas sebagai karyawan swasta. Usaha wahana ini memang bukan pekerjaan utamanya. Usaha ini ia kelola sebagai pekerjaan sampingan yang hanya beroperasi saat Car Free Day saja.
Peluang usaha seringkali tidak datang dari ide yang rumit, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang dilihat dengan cara berbeda. Siapa tahu, hobi yang selama ini cuma jadi pengisi waktu luang, justru bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, yang pertama itu mulai aja dulu apapun itu usahanya. Lalu yang kedua, bersemangat dalam promosi ke masyarakat luas, ya, terutama di sosial media. Yang ketiga, ya harus kreatif kitanya. Apapun bisnisnya, yang penting cuan, bos. Bos-bos, masuk ajaran baru, toko yang satu ini makin rame diserbu pengunjung loh. Beragam perlengkapan sekolah ditawarkan di toko ini. Sampai ada tas sekolah yang bergaransi 12 tahun loh, bos. Beragam barang lucu dan menggemaskan juga ada di sini. Bahkan bisa custom sesuai keinginan customer. Halo bos, buat kalian yang lagi cari tempat liburan bersama keluarga, pasangan, dan teman kalian bisa ke sini dengan membuat do it yourself seperti keychain, tumbler, dan phone case. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Berdiri 2017 di Kota Kembang, Bandung, Pedi Store jadi brand toko lokal yang terus berkembang, bos. Tokonya nggak cuma ada di Bandung, tapi juga merambah ke ibu kota. Salah satunya yang paling baru ada di Blok M nih, bos. Dari yang awalnya hanya menjual casing ponsel custom, sekarang berkembang menawarkan berbagai macam produk yang dibutuhkan Gen Z. Untuk bisnisnya sendiri, kita tuh lihat target market apa sih yang kira-kira saat ini tuh yang lagi hype atau viralnya gitu. Nah, kebetulan kalau Pedi itu dia produknya tuh durable goods, dimana yang bisa kita pakai setiap hari gitu Kak. Kayak si phone case, keychain, terus ada juga kita sekarang merambah ke dunia fashion sama bags-nya. Pada dasarnya sih, bisnis ini emang membidik target market anak-anak muda, terutama anak sekolah ya, bos. Makanya, desain toko dan barang yang dijual pun disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita kepengen kalau misalnya orang-orang yang datang ke toko itu pasti happy. Bos, saat ini sesuatu yang unik dan beda memang cara cepat untuk menggapai viralitas. Seperti Pedi Store yang sempat viral jadi perbincangan netizen di sosial media karena menjual tas unik ini. Pedi Leather Backpack, tas yang dibuat dari bahan anti kotor dan waterproof ini bukan cuma punya desain yang stylish dan cocok untuk anak muda, tapi juga punya garansi yang bikin orang tua happy, bos. Hehehe. Gimana enggak? Garansinya bukan 1-2 tahun, tapi 12 tahun, bos. Jadi kalau rusak bisa direparasi secara gratis di toko ini. Dimana memang tas kita itu garansi sampai lulus atau garansi sampai lulus tuh 12 tahun gitu. Nah, itu mungkin satu-satunya ada di Pedi. Kita bisa diganti untuk misalnya kita tuh kan suka ada yang rusak di bagian resleting atau di bagian bahu. Nah, kalau sobek ataupun misalnya resletingnya rusak, itu akan kita repair. Kantong customer sih aman, tapi buat pelaku usaha apa nggak rugi tuh? Berani hadir dengan tawaran produk yang unik begini, malah bikin laris manis dibeli dan cuan, bos. Oh iya, pilihan tasnya juga beragam nih. Dari tas ransel berbahan leather dan kanvas, sling bag, hingga tas laptop. Yang pastinya jadi kebutuhan anak sekolah zaman now ya, bos. Nah, toko ini juga bak surga bagi pecinta kerajinan tangan loh, bos. Di store, customer bisa bikin produk DIY loh, bos. Kreasi sendiri, mulai dari tas dan berbagai gantungan sesuai keinginan. Yang tadinya hanya DIY keychain, kita jadi merambah ke DIY phone case, DIY tumbler, dimana nanti customer tuh bisa pilih-pilih warna tumblernya tuh mau seperti apa. Biasanya kita kan kalau beli udah jadi itu udah dipilihin gitu ya. Nah kalau di Pedi enggak, jadi bisa pilih-pilih sesuai dengan warna favoritnya.
Bisnis begini makin lengkap yang dijual, makin cuan bos. Makanya bukan cuma tersedia aneka tas dan aksesoris lucu, tapi juga camilan yang lagi-lagi disukai anak muda. Dengan harga 32.000, udah bisa ngemil ubi brule begini bos. Ada juga kita yang merambah di F&B Kak. Jadi yang Klobi Brule itu juga cuma ada di Jakarta dan nggak ada di tempat lain, cuma ada di Blok M. Bos, satu konsep lagi yang menyasar anak muda nih. Yap, foto booth. Mengabadikan momen bersama Besti emang lagi tren di kalangan anak muda. Dengan harga dari 39.000 udah bisa dapat foto kece begini bos. Yang awalnya cuma nyasar kebutuhan sekolah, bisa jadi beragam produk yang menghasilkan cuan dong bos. Meski murah, kalau belinya banyak kan cuannya juga membengkak juga. Gak percaya? Langsung aja deh, Mincuan tanya omsetnya nih bos. Kita range-nya bisa sampai di angka 50 juta per hari. Tuh kan bos, kalau sehari aja 50 juta, gimana sebulan tuh? No play-play. Nah bos, jadi buat kalian yang mau mulai berbisnis, aku ada beberapa tips nih. Yang pertama, kita harus lihat target market kita, di mana saat ini media sosial itu adalah nomor satu sebagai penunjang bisnis kita. Yang kedua, kita harus punya inovasi yang terbaru, serta yang paling unik di antara bisnis yang lain. Dan yang penting, cuan bos! Siapa bilang mau jadi juragan telur harus punya lahan berhektar-hektar dan modal miliaran bos. Di tangan Gen Z 1 ini, bisnis ayam petelur disulap jadi paketan praktis yang bisa langsung dikandangin di teras rumah jadi ladang cuan. Halo bos, perkenalkan saya Febri Nurfatur Rohman, saya sebagai owner peternak Zilenial. Di sini kami sudah ada 3.500 dan itu semuanya dikelola oleh sama Gen Z. Penasaran sama bisnisnya? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, telur bisa dibilang jadi komoditas pangan paling favorit di Indonesia ya. Sumber protein hewani yang gampang banget ditemuin ini, kayaknya mau dibikin apa aja masih enak-enak aja bos. Nggak heran kalau konsumsi telur per kapita makin tahun makin naik. Sebagai generasi muda yang sadar banget nih sama potensi cuan di depan mata, Febri dan timnya langsung gercep ikut pelatihan ternak ayam petelur. Kita ikut pelatihan, kita coba dari 24 ekor. Saya awalnya nggak tahu juga kalau ayam petelur itu bertelurnya tiap hari gitu. Setelah kita coba, dikasih tahu caranya, dikasih tahu ilmunya, terus setelah ada telurnya juga kita coba jual, kita konsumsi. Ternyata kalau misalkan semakin banyak ayamnya, itu bisa semakin banyak keuntungan juga gitu dari penjualan telur. Hayo, ngacung deh. Siapa yang baru tahu juga kalau ayam petelur beneran bisa bertelur setiap hari? Ide membuat paket siap ternak ini nggak muncul begitu aja bos. Melainkan dari perjalanan Febri sendiri yang memulai nyali dari 24 ekor ayam, jadi alasan kenapa angka ini pas banget buat pemula. Karena pamornya yang lagi naik di media sosial nih bos, bikin Febri juga kebanjiran orderan. Tapi nggak usah takut kehabisan, karena Doi dan timnya punya lebih dari 3.000 ekor ayam yang siap dikirim kapanpun. Nah, karena Kak Febri paham banget soal kendala modal, makanya paket rumahan ini diciptain sebagai program ketahanan pangan yang sekaligus bisa dijual lagi telurnya. Nah bos, ini adalah paket siap ternak peternak Zilenial. Ini tuh start dari 4,5 juta aja. Teman-teman udah dapat ayam, teman-teman udah dapat kandangnya, terus juga pakannya, vitaminnya, sama pelayanan ataupun pendampingan. Jadi bos-bos kalau mau ikutan bisnis dengan peternak Zilenial, bisa order paket siap ternak ini.
Doi berani kasih garansi bos, kalau mereka akan terus dampingi sampai konsumennya beneran bisa panen telur setiap harinya. Dengan sistem kandang baterai modern kawat galvanis ini membuat lebih efisien ruang bos, khususnya untuk yang nggak punya halaman atau teras rumah yang besar. Ya kalau kandang baterai tuh dia sistemnya gini Kak, jadi 3 susun. Kalau kita pernah lihat beli baterai tuh, dia sistemnya gitu tuh 3. Ini dia lebih modern dan ini menggunakan kandang-kandang galvanis gitu. Beda dengan konsep koloni. Karena kalau konsep koloni itu kesannya satu kena penyakit, maka semuanya kena. Gitu. Kalau ini ayam 2 ini dia kena penyakit, ya udah 2 ini. Gitu. Jadi kita bisa lebih enak kontrol ayamnya gitu. Supaya ayam harus tetap sehat. Nah, biar makin semangat, kita hitung matematika cuannya ya bos. Secuan apa? Oke, kalau kita ngitung 1000 ekor aja dulu. 1000 ekor. Hari ini, per hari ini kandang kita yang di depan itu 1000 ekor kita udah nyampe 98%. Artinya 98% itu dia sudah tiap hari 980 butir. Itu kalau di kilo itu hampir 55 sampai 57 kilo. 55 kilo aja katakan gitu. Kita kali dari kandang per hari ini di 26.000. Itu udah sekisaran 1,5 juta dikali 30. Secara akumulasi yang 45 juta per bulan gitu. Konsumen yang udah ambil paket di kandangnya Kak Febri nih, percaya sama ayam-ayam di sini karena semua ayamnya rutin divaksin dan dikasih vitamin juga. Ayam yang sehat udah pasti menghasilkan telur yang berkualitas juga. Kalau gini kan, orang-orang juga jadi nggak ragu buat beli telur ayam hasil panen kandang kita ya bos. Sebenarnya mau beli 10 kilo, mau beli 20 kilo, terus datang ke kandang, kita layanin sih gitu. Nggak muluk-muluk, bahkan kemarin teruntuk warga-warga sini kalau beli telur ke sini, kayak beli 2 kilo, terus juga sekilo kita ladenin gitu. Jadi kita pisah mana untuk distributor kita, mana untuk warga sekitar kita ini gitu, supaya warga sini tetap kita yang nyuplai gitu. Pasti udah tergoda untuk mulai bisnis ternak ayam ini kan bos? Gaskeun sih kalau kata Mincuan. Eits, tapi biar makin moncer nih cuannya, Kak Febri mau kasih tips buat bos-bos. Yang pertama, berternak tidak harus banyak-banyak, tapi harus mulai dari yang kecil dulu. Bisa mulai dari 24 ekor dari paket siap ternak peternak zilenial. Lalu yang kedua, bagaimana cara manajemen kandang. Manajemen kandang ini mulai dari kebersihan kandang, mulai dari penanganan kotoran hewan, sehingga bisa tetap menghasilkan cuan. Itu aja mungkin bos, yang penting cuan bos. Bos, nggak semua kopi bisa dihargai hingga jutaan rupiah per kilogram. Tapi kopi dari Kamojang Kabupaten Bandung pernah membuktikannya. Berkat kualitasnya, kopi ini berhasil menjuarai kompetisi hingga menembus pasar dunia. Apa sih yang bikin kopi ini begitu istimewa? Sebelum ketemu langsung sama kebunnya, Mimin Cuan mau ajak bos mampir dulu ke salah satu kafe yang sudah lama jadi penggemar kopi Wanoja nih. Di kafe berkonsep omakase ini, kopi Wanoja bukan sekedar disajikan, tapi juga diceritakan perjalanannya supaya setiap cangkir yang dinikmati punya makna. Jadi kopi Wanoja ini bisa dibilang banyak fans atau orang yang sangat suka dengan kopi Wanoja ini. Tapi khusus untuk kopi Wanoja ini, kita mungkin udah 1 tahun lebih kita kopi selalu ada. Karena banyak kopi entusias atau pencinta kopi yang sangat suka dengan kopi Wanoja ini. Gak heran sih bos, soalnya kopi Wanoja punya karakter rasa yang kuat dan gak gampang dilupain. Mulai dari aromanya yang harum, rasa buah yang lebih menonjol, sampai aftertaste yang bersih. Semuanya jadi alasan kenapa kopi ini jadi favorit para penikmat kopi.
sejauh ini kita ada 8 jenis proses. Salah satunya adalah yang natural yang ada di depan kita ini. Ini yang harganya 248.000. Kemudian selain ini kita punya juga honey proses dan kemudian wash proses. Kita tiga jenis utama ini. Tapi yang paling laku adalah yang natural. Tapi sebetulnya apa sih yang bikin kualitas kopi ini bisa konsisten seperti itu? Daripada makin penasaran, mending kita langsung main ke sumbernya aja yuk bos. Halo bos, selamat datang di perkebunan kopi Kamojang, Jawa Barat. Kak Satria, ibu-ibu udah pada siap panen? Siap. Let's go! Inilah perkebunan kopi Wanoja di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung. Usaha yang dirintis oleh Bu Eti Sumiati ini kini diteruskan oleh generasi kedua, yaitu Kang Satria dan saudara-saudaranya. Seiring permintaan pasar yang terus meningkat, kebun yang dulunya hanya 1 hektar pun terus berkembang. Tapi besarnya hasil panen itu nggak datang begitu aja bos. Soalnya kualitas kopi sudah dijaga sejak masih berupa buah di atas pohon. Nggak semua ceri kopi boleh dipetik. Hanya buah yang sudah matang sempurna dengan warna merah tua yang siap dipanen. Dan menariknya nih bos, buah kopi yang sudah matang ini ternyata bisa langsung dimakan loh. Jemut. Nah, ini di sini ada buahnya, ini manis. Coba selain coba. Kita cobain ya bos ya. Manis loh ternyata. Aku baru nyobain. Setelah dipanen, buah kopi masih harus dijemur selama 2 hingga 3 minggu. Soalnya, nggak semua biji kopi lolos jadi Green Bean Premium. Sedikit aja ada cacat, kualitasnya bisa langsung turun. Makanya, proses sortasi yang ketat jadi kunci agar setiap biji kopi tetap terjaga mutunya. Tapi, menjaga kualitas itu ternyata nggak dimulai saat panen aja nih bos. Di Kopi Wanoja, semuanya sudah dikendalikan sejak tanamannya masih berupa bibit. Kita ada pembibitan, sebetulnya pertama adalah menjamin dari kualitas ya. Fungsinya juga tidak hanya untuk produksi gitu ya. Jadi si tanaman kopi ini bisa sebagai konservasi dari lahan dan dia akarnya cukup dalam dan bisa mengikat tanah. Jadi bagi mereka, membibitkan pohon kopi bukan cuma demi hasil panen, tapi juga buat menjaga kualitas sekaligus merawat alam di sekitar kebun. Dan yang paling penting nih bos, seluruh prosesnya dikerjakan sendiri. Dari kebun hingga menjadi green bean. Hasilnya, kualitas kopi tetap terjaga dan konsisten di setiap panen. Hasil panen yang terus meningkat itu tentu harus diimbangi dengan pasar yang lebih besar. Kalau enggak, hasil kerja para petani bisa menumpuk tanpa pembeli. Nah, disinilah strategi bisnis mereka berubah. Jadi kalau target marketnya itu kalau dulu kita pengennya ke perorangan gitu kan. Tapi ternyata ketika ke perorangan susah belinya ternyata sedikit-sedikit kan. Sedangkan di sini petani kita banyak sekali. Akhirnya target marketnya berubah. Berubah itu menjadi ke roaster dan kemudian ke importir atau eksportir. Jadi 3 market itu dan ditambah lagi mungkin e-commerce. Bagi Bu Eti, kopi bukan cuma soal mencari cuan, tapi juga jalan agar lebih banyak perempuan bisa mandiri. Dan siapa sangka, perjalanan itu justru dimulai oleh seorang mantan pegawai negeri sipil yang sama sekali bukan berasal dari dunia pertanian. Nenek, anak-anak semuanya otodidak, jadi kita belajar sambil jalan. Bos, dari Kopi Wanoja kita belajar, bisnis besar nggak selalu berawal dari modal besar. Cukup berani memulai, terus belajar, dan konsisten menjaga kualitas. Karena saat kualitas terjaga, pasar akan datang dengan sendirinya.
kami sendiri punya tips sukses biar teman-teman bisa ikut sukses seperti Wanoja. Pertama, kita harus mau belajar. Kedua adalah disiplin. Dengan disiplin semuanya bisa menjadi lebih mudah. Dan ketiga adalah jujur. Jadi belajar, disiplin, dan jujur. Dan yang paling penting, cuan bos! Bos-bos, siapa sangka bentuk cinta kasih bisa menghasilkan cuan? Gak perlu tuh pakai dukun-dukunan. Ini benar-benar terjadi pada bos toko material satu ini. Bos satu ini effort banget demi mewujudkan keinginan sang istri untuk buka bisnis sendiri. Dan ini dia uniknya, bukan bikin ruko baru, bukan juga sewa lapak di mall, tapi kedainya dibangun di ruang bekas gudang cat toko materialnya ini. Bos, saya Sarip, pemilik toko bangunan. Saya juga punya usaha makan kecil-kecilan untuk mewujudkan ke hobi istri saya yang hobi masak. Produk favorit kita nasi goreng kebuli kambing. Mau tahu lebih lanjut bisnis kita? Tetap di Cuan Bos. Melihat peluang bisnis di bidang kuliner yang gak ada matinya, bikin Pak Syarif dan istri jadi makin mantep tuh buat ambil kesempatan. Material kita kalau nggak salah tahun 80-an ya Mbak, apa 70 kita udah mulai dari abah ya Mbak ya. Saya udah generasi kedua. Karena istri saya hobi masak, terus saya senang kumpulin teman-teman. Teman-teman yang makan di sini bilang, lo harus buka restoran, disupport sama teman-teman karena masakannya istri alhamdulillah enak, banyak orang cocok. Ya bismillah kita buka. Ini sih jelas beda sama kedai makanan lainnya. Dari tampilan tokonya udah jelas, malah hampir nyaru tuh sama toko materialnya. Jadi, buat yang baru pertama kali mau mampir, sering banget kelewat tuh bos. Ini sih bisa dibilang hidden gem juga nggak sih? Meski tokonya sebelahan sama toko material, tapi menu-menu yang dijual nggak dibikin konsep mirip bahan bangunan juga kok bos. Menunya tuh campuran gitu, ada Timur Tengahnya dan ada menu Nusantara kayak mie Acehnya juga. Awalnya kita bikin nasi goreng kebuli kambing, orang mikir oh kambing pada nggak suka gitu kan. Pas nyoba ternyata oh kambingnya nggak bau ya gitu awalnya. Terus memang kita gunakan kambing muda. Udah jor-joran di bahan makanan, buat desain bagian dalam kafe material Gahwa ini sengaja dibikin homey gitu bos. Modalnya nggak gede-gede banget. Apalagi ruang yang dipakai juga masih bagian dari toko materialnya. Buat meja, kursi, serta perabotan kedai lainnya, cukup pakai barang-barang yang ada di rumahnya aja tuh bos. Nah di material Gahwa ini kita gunain berasnya pakai basmati impor. Dengan bumbu juga bumbu rempah-rempah dari Saudi juga, impor juga sama kapulaga, cengkeh, kayu manis. Masakan Timur Tengah yang terkenal rempahnya terlalu strong, di sini sengaja agak diturunin dikit levelnya. Ini tuh biar lidah semua orang cocok sama masakan Bu Hilda. Nah satu lagi nih bos, kita pakai daging kambingnya kambing muda, jadi insya Allah nggak akan perengus baunya. Yang nggak doyan daging kambing, cobain nasi goreng kita, pasti ketagihan. Selain ngandelin media sosial, ownernya juga masih pakai cara jadul nih, alias promosi dari mulut ke mulut. Saya kebetulan senang hobi motor besar, kita suka undang-undang teman-teman yang cinta moge. Ya alhamdulillah disupport sama mereka. Promo di medsos juga berhasil datengin konsumen baru nih bos. Yang awalnya cuma laku sekitar 5 liter beras, sekarang malah bisa habisin 20 kg beras sehari. Ya bisa dibilang 100% kali ya meningkatnya ya. Lebih dari 100% kali ya. Meningkatnya Masya Allah habis setelah viral ini kita sampai kewalahan. Padahal memang kita nambahin lagi kan gitu kan menunya. Padahal berasnya udah kita tambahin tuh masaknya tuh. Nggak kayak yang kemarin kapasitasnya. Tapi terlalu banyak juga yang kita tolak-tolakin juga. Pelanggan yang datang maaf sudah habis gitu. Kalau dihitung soal omset, misalnya aja nih, sehari bisa 150 porsi yang laku terjual.
dan dikali Rp35.000 untuk setiap porsinya. Itu artinya dalam sehari bisa menghasilkan omset sekitar Rp5.250.000 tuh. Wah, bisa beli semen sampai 61 bos. Sang pemilik usaha percaya kesuksesan usahanya juga merupakan hasil doa dari orang-orang terdekat termasuk karyawan-karyawannya. Makanya semua karyawan Pak Syarif selalu dapat makan siang lengkap sama camilannya juga. Ini tuh sebagai bentuk rasa terima kasih untuk para pekerja yang udah berjuang keras bersama-sama. Kalau di sini kita juga ada makan-makan buat anak-anak biasanya. Anak-anak kita setiap hari lah hampir lah ya. Ya daripada ngasih makan yang lain ya mending ngasih makan anak buah kita sendiri. Pada sedekah jauh-jauh yang ada aja deh, kita sedekah di sini dulu. Prinsip makin banyak memberi, makin banyak cuannya juga nih bos. Meski harga bahan baku makin naik, sang owner tetap kalem gak mau naikin harga menu-menunya. Alasannya ya apalagi, kalau bukan demi pelanggannya, biar gak kabur semua karena harganya kemahalan. Halo bos-bos yang di rumah, kalau mau buka usaha, manfaatkan lahan yang ada dulu. Terus semua perabotan-perabotan kita juga semua kita gunakan dari yang ada di rumah nih, tanpa kita beli-beli dulu. Jadi biar bermanfaat dan yang penting cuan bos.